Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview keadaan bahan dan keadaan buah kopi-kopi di kebun saya. Nah, kali ini catatan untuk kita bersama bahwa bahan minim itu tidak menjamin untuk kualitas dompolan ya teman-teman ya. Masih pecah walaupun di sini bahannya minim. Tahun depan saya lakukan penyimpanan bahan, cuman gugusnya masih pecah. Sama, ukurannya pun sama. Nah, nutrisi itu yang paling penting. Nah, jadi penyimpanan bahan itu bervariasi untuk teman-teman yang lakukan pemangkasan tahun depan ataupun penyimpanan tahun ini. Itu jangan dilakukan terlalu minim ya, karena terlalu minim itu berpengaruh dengan pendapatan, itu satu. Dan ada kala penyimpanan bahan apabila terlalu banyak, nah buahnya gugusnya nggak jadi dan bahan pun nggak mau tumbuh. Nah, di sini saya akan jelaskan masalah penyimpanan bahan. Banyaknya itu kita lihat kondisi sambungan, dan minim pun kita lihat kondisi sambungan teman-teman. Di sini saya akan cari kondisi kopi yang bahannya banyak tapi produktivitas buah dan produktivitas bahan masih ada. Nah, ini kondisi kopi parabola ataupun kopi-kopi yang karakternya nyaris sama, yang bawa sirip ya. Ini saya lakukan penyimpanan bahan teman-teman. Ini kurang lebih dengan filter cabang B3 ada 2, B0 nya ada 6, B1 nya ada 6, dan B0 nya ada 1, 2, 3. Nah, ini keseimbangan teman-teman. Nah, jadi ini cabang B3 1 ya, ini 1 B3. Nah, di sini ini bahan B1 kita 2 ya, 3 ya, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahan yang saya simpan tahun kemarin, dan dia tumbuh lagi 1, 2 ya, 3 bahan. Nah, ini kualitas buahnya apakah berpengaruh? Tidak teman-teman. Kualitas buahnya masih bagus ya, tuh, ataupun yang itu ataupun yang ini nih ya, nih kualitasnya masih bagus teman-teman. Adapun yang ini, nah ini kopi Tukusari ya, ini keadaan buah masih bagus, bahkan filternya di bawah juga banyak tuh ya, filternya tuh Bang B3 dan B0 pun ada nih. Ini keseimbangan ya. Nah, kita cari lagi yang lebih banyak lagi. Nah, ini teman-teman keadaan bahan yang saya simpan di tahun lalu. Itu untuk B1 nya saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, nih 7 tuh ya, 8 sama yang ujung itu ya, tuh dia 8. Akankah dia tumbuh bahan? Dia tumbuh tuh, ujung 1 ya, 2, 3, ini 1, 4 ya, 4. Nah, keadaan buahnya
masih ada. Nah, jadi kita jangan terlalu minim lakukan penyimpanan. Nah, kita seimbangkan saja dengan kondisi umur sambungan ya, dengan umur sambungan. Kecuali umur sambungan itu masih terlalu muda ibaratnya ya. Kita nggak bisa lakukan penyimpanan banyak, maka dia tidak akan tumbuh bahan. Nah, saya akan jelaskan keadaan yang penyimpanan bahan itu over dan keadaan buah di tahun berikutnya seperti apa. Nah, ini teman-teman, ini sambungannya ini kurang lebih usianya 3 tahun, dan saya lakukan penyimpanan bahan ataupun bahan yang berproduksi tahun ini ada banyak benar teman-teman. Ada 1 ya, 2 yang itu, 3 yang ini, 4, 5 ya, tuh 5, 6, 7, 8, 9 ya, dan juga 10 ya. Nah, dia nggak tumbuh bahan teman-teman ya, ini over namanya. Nah, kemana dia letak untuk buah di tahun berikutnya? Dia ada di cabang B2. Nah, ini 1, 2 ya, 3, 4, 5. Nah, 5 cabang B2, karena yang ini bakalan nggak lanjut ini dibuang. Itu bahan B4 nya juga bakalan dibuang ya. Nah, itu. Nah, dia nanti tahun depan dia bakalan tumbuh bahan. Nah, untuk kualitas buah dia masih bagus teman-teman ya, tuh. Jadi untuk penyimpanan ini, untuk saya pribadi, saya tidak akan lakukan penyimpanan minim dengan cuaca bagus seperti ini. Ini ada kemarau ya teman-teman, ada kemarau, dan di sini ya bisa kita ketahui di sini dia sudah memunculkan bakal bunga semua ya. Nah, ini nanti setelah ada hujan dia bakalan mekar raya dan tidak seperti tahun kemarin. Karena kalau kondisi ini tidak ada kemarau, dia sudah mulai nyicil teman-teman. Bunga 2 dompol, 3 dompol, 4 dompol, terus sampai nanti di bulan 7-8. Nah, itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, lakukan penyimpanan sedikit agak banyak, prioritaskan untuk penghasilan. Jangan kita prioritaskan untuk sekedar untuk penampilan. Cari cara cepat, kejarlah hasil ibaratnya. Nah, kita beri ruang untuk dia tumbuh bahan lagi di tahun berikutnya. Nah, itu bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan kebun kalian masing-masing. Nah, jadi kita lakukan penyimpanan itu sedikit agak banyak ya, nggak harus yang di dekat bonggol, agak jauh nggak masalah. Kalau cabang itu bagus sehat nggak masalah, simpen aja nggak apa-apa. Nah, kita kasih ruang ya, kita kasih ruang untuk dia tumbuh di tahun berikutnya setelah pemangkasan. Nah, cabang filter jangan jangan buru-buru dibuang terlebih dahulu. Filter itu ibaratnya cabang B3 itu jangan kita lakukan pembuangan lebih dahulu. Nah, ibaratnya ini ya, nah sini di cabang B2 ya, cabang B2 karena nggak ada bahan, nanti kita cari ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, apabila kebun kalian penyimpanan bahan itu dekat sekali dengan sumbu seperti ini ya, nih. Nah, ini dia sulit untuk mengeluarkan bahan-bahan dari situ yang arahnya tepat teman-teman ya, sulit. Dia ada juga paling balik sana. Nah, itu. Nah, kita yang saya katakan filter tadi jangan buru-buru dibuang. Nah, filter itu seperti ini teman-teman ya, nih cabang ini filter bahan B3. Nah, ini jangan terlalu cepat kita membuang. Nah, setelah kita pemangkasan ya, filter ini enggak, ibaratnya ada 3 ataupun 2 kita sisakan. Itu bukan tujuannya bukan apa-apa ya,
Kita tujuannya itu bukan untuk ngambil buah yang ujung sedikit seperti ini. Ini bukan itu tujuannya. Tujuannya itu supaya si bahan itu tumbuh di daerah sini, teman-teman. Ya, tumbuh di daerah sini ataupun di daerah sini. Nah, arahnya yang tepat ke arah sini ya. Arahnya yang tepat ke arah sini. Ataupun ada 1, 2, 3, 4 ibaratnya di sini. Kita pelihara dulu 4. Nah, nanti setelah dia panjang sekitar antara 2 jengkal ataupun 1 jengkal, nah kurang lebih pas sortasi ya, nah kita potong, baru kita buang, sisakan bahannya saja. Ataupun yang ini nih ya, filter-filter seperti ini, ataupun yang ini nih ya, inilah letak dia untuk melakukan tumbuhnya bahan baru. Cuman kalau ini sudah dibuang semua, dia sulit untuk tumbuh yang di daerah situ. Adapun tumbuh, dia arahnya nggak bener. Nah, itu nggak akan kita pelihara. Nah, ujung-ujungnya tahun depan kalau kita pemeliharaannya agak banyak, nggak ada ruang, nah disitulah kita drop, nggak punya bahan. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu, bisa dipraktekkan di kebun masing-masing. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.